Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, hello guys, welcome back to my channel Pita Skayu. Untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari Jumat. Seperti biasanya, Jumat Mbak Pita akan berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita ke video informasinya, jangan lupa nih buatnya kalian yang baru aja gabung di channel YouTube Pita Skayu untuk klik subscribe dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru aku. Dan jangan lupa untuk jempolnya like, komen, dan share video kali ini dan video-video yang lainnya yang ada di channel YouTube Pita Skayu ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke guys, seperti apa? Kita langsung aja ke informasinya. So guys, jadi untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya kesalahan fatal dalam menggunakan bedak. Jadi banyak sekali orang yang suka berpikir seperti ini. Ngelihat orang lewat misalnya tuh, kok bedaknya ketebalan banget ya? Terus kita suka bilang kayak gini, waduh kok warna kulitnya sama wajahnya itu beda banget ya. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan fatal yang sering kita lakukan yang namanya dalam dunia perbedakan atau dunia make up ya teman-teman ya. Nah, kesalahan apa aja itu? Yang pertama adalah kesalahan dalam memilih warna shade atau bisa dibilang warna bedak itu tidak sama dengan warna kulitnya kita. Terkadang ada orang yang saking pengen putihnya, dia pilih, misalnya nih Mbak Pita nih udah putih nih, terus pengen lebih putih lagi, pengen kelihatan kayak kinclong gitu dari jauh, kayak wow gitu ya, bersinar terang kayak secerah matahari gitu ya teman-teman ya. Lalu dia menggunakan set ataupun bisa dibilang bedak yang berwarna lebih putih beberapa layer daripada kulitnya sendiri. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Kemudian juga ada orang yang kayaknya pengen natural gitu ya. Saking naturalnya dia menggunakan bedak yang warnanya lebih gelap daripada tone-nya dia atau bisa dibilang warna kulitnya dia. Nah, itu sangat berbahaya ya guys ya, karena bisa membuat kecerahan wajahnya kita itu menjadi lebih kayak nggak ada cerah cerianya sama sekali dan kelihatan banget kekinya gitu. Nah, di sini jadi Mbak Pita sarankan buatnya kalian dalam kesalahan yang pertama ini adalah sebaiknya kalian memilih cushion, foundation, ataupun bedak itu warnanya setingkat lebih tinggi daripada warna kulitnya kita. Jadi setnya itu lebih setingkat daripada warna kulitnya kita. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih gimana cara memilihnya, kalian bisa lihat aja di video yang udah Mbak Pita pernah upload di sini. Kemudian juga kalian bisa minta bantuan sama mbak-mbak counter kosmetiknya. Jadi misalnya bilang ke mbaknya, Mbak aku punya kulit seperti ini, sebaiknya cocok menggunakan bedak warna apa? Atau mungkin juga foundation dan cushion setnya warna apa, seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita tidak akan salah dalam memilih yang namanya bedak. Itu yang pertama. Kesalahan yang kedua guys, ini sering banget terjadi ya. Kadang kita berpikir seperti ini, menggunakan bedak, kemudian juga kayaknya aku menggunakan bedak ini hanya sendiri, tidak bersama orang lain, atau bisa dibilang kayak aku gunain sendiri aja gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita adalah pemikirannya menggunakan spons atau bisa dibilang kayak brush yang kotor. Jadi sebaiknya mulai dari sekarang nih jangan menggunakan spons ataupun brush yang kotor seperti ini ya. Kayak Mbak Pita misalnya teman-teman Mbak Pita pakai sendiri, tiba-tiba Mbak Pita kayak nggak peduli sama kebersihan brush. Jadi kalau brushnya sudah seperti ini teman-teman, sudah terlihat banyak banget kotoran-kotoran di sini ya. Ini bukan hanya kotoran dari kosmetik saja, tapi ini kotoran ataupun bakteri yang menempel ketika kita menggunakannya. Mungkin ketika kita menggunakan yang pertama itu masih kayak steril gitu, tapi kalau brush yang kotor itu bisa menyebabkan wajah kita juga terkena yang namanya virus-virus tersebut. Jadi Mbak Pita sarankan buat kalian semua, kalau misalnya brush kalian sudah kotor seperti yang ini ya, sebaiknya langsung diganti dengan brush yang baru, karena itu bisa menyebabkan yang namanya bakteri itu bisa menempel di wajahnya kita, membuat wajah kita menjadi jerawatan seperti itu. Nah, sebaiknya juga nih buat cewek-cewek ya, kalau misalnya brushnya udah kotor dicuci aja, karena dicuci itu minimal itu dalam 1 bulan itu 2 minggu dalam 1 kali. Jadi dalam 2 minggu sekali itu kalian bisa cuci brushnya kalian seperti ini. Jadi ini kayak Mbak Pita punya banyak stok ya, stok-stok seperti ini. Kalian pengen tahu harganya, kalian bisa klik aja di video di sini. Di situ Mbak Pita udah pernah bahas tentang yang namanya spons dan harganya yang telah Mbak Pita beli seperti itu ya guys ya. Jadi seperti ini kayaknya lebih baik kalian gunakan ataupun memikirkan bahwa spons ataupun brush yang kotor itu adalah kesalahan kita yang kedua dalam menggunakan bedak, sehingga menyebabkan wajah kita yang awalnya kinclong tiba-tiba jerawatan. Terus kita mikir kayaknya jerawat ini gara-gara aku nggak cocok pakai bedak, padahal bukan itu ya guys ya. Salah satunya adalah ketika kalian menggunakan brush atau spons yang kotor dan tidak pernah dicuci. Dan yang ketiga guys ya, buatnya kalian semuanya, dan ini terjadi banyak banget yang melakukan kesalahan ini, yaitu tidak mengaplikasikan bedak, cushion ataupun foundation ke seluruh bagian leher. Untuk yang berhijab mungkin tidak masalah ya, tapi untuk yang tidak berhijab itu sangat berbahaya sekali. Kadang kan sering kan kita lihat nih ada orang lewat, bedaknya udah keren, udah cantik, tapi bagian lehernya warnanya beda sama wajahnya. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya guys ya. Ada yang berpikir udah
masa bodoh kayak gitu ya. Sebenarnya guys ya, mengapa kita harus mengaplikasikan bagian lehernya kita dan juga bagian wajahnya kita dengan menggunakan foundation, cushion maupun yang namanya bisa dibilang bedak, itu agar meratakan, jadi sama rata antara warna wajah dengan warna kulit alias tidak belak. Nah, selain itu juga nih Mbak Pita sarankan buat kalian semuanya, ketika kalian sebelum mengaplikasikan foundation, cushion, dan bedak, jangan lupa untuk menggunakan pelembab. Karena pelembab ini sangat mampu membantu kita untuk yang namanya menjaga kulit kita ini agar terhindar dari dehidrasi, kemudian juga dari sinar UV dan UVA, UVB, dan yang lainnya. Jadi itu yang membuat wajah atau bisa dibilang kayak bedak itu nempel di wajahnya kita maupun di kulit lehernya kita. Dan jangan lupa juga kalau kalian sudah menggunakan bedaknya di bagian wajah dan bagian leher, ketika membersihkan atau bisa dibilang kayak facial wash atau membersihkan wajah, kalian juga harus membersihkan bagian daerah lehernya juga. Jadi nggak belang gitu loh guys ya, itu sangat penting banget terutama untuk cewek. Nah, jangan hanya bagian depannya aja yang digunakan, tapi di bagian belakangnya, bagian leher belakangnya juga harus digunakan foundation, cushion, dan juga yang namanya bedak agar dia sama. Jadi kayaknya orang nanti lihat dari depan, wih putih cantik, wah, pas lihat belakang, warnanya beda banget gitu ya guys ya. Itu kan membuat orang yang berpikir, wow. Sebaiknya kalian gunakan secara merata di wajah maupun di lehernya kalian, bagian depan maupun bagian belakang. Kalau yang hijab, ada yang hijab bilang kayak gini, wah kayaknya kayak kalau hijab nggak perlu deh bagian leher. Sebenarnya kalau untuk yang namanya sunscreen, terus juga untuk kelembapan tubuh, why not ya guys ya, walaupun lehernya untuk yang berhijab itu terlindungi, tapi ada baiknya kita akan mencegah agar tidak terjadi keriput terlebih dahulu. Karena jangan salah, bagian wajah dengan leher ini sangat yang namanya bisa dibilang kayak sensitif banget tentang keriput seperti itu teman-teman. Jangan hanya leher wajah aja yang dirawat, tapi bagian lehernya juga. Itu kesalahan yang keempat guys ya, ini menurut Mbak Pita sangat-sangat benar-benar fatal. Kenapa dibilang sangat fatal? Karena ini adalah terlalu lama menyimpan bedak, terutama untuk cewek-cewek pengoleksi bedak ya. Jadi kayak Mbak Pita sendiri, Mbak Pita punya 3 bedak yang dengan merek berbeda seperti itu. Di antara 3 merek tersebut, Mbak Pita punya satu favorit yang bisa Mbak Pita gunakan di setiap harinya. Nah, 2-nya lagi nih jarang Mbak Pita gunakan sama sekali, malah kadang Mbak Pita lupa kalau punya 2 bedak seperti ini. Dan itu udah Mbak Pita buka. Sebaiknya buatnya kalian semuanya guys ya, yang punya bedak-bedak itu tolong diperiksa. Kemudian kalau misalnya udah kadaluarsa, dibuang aja, jangan dipakai lagi. Karena ada sebagian orang bilang, kayak ibu-ibu misalnya tuh mikir, aduh kayaknya sayang banget nih nggak gunain aja deh dikit-dikit, mungkin nggak ada masalah sama wajah. Sebenarnya itu akan menjadi masalah karena sudah menimbulkan bakteri, kemudian juga memang sudah rusak. Selain dari itu juga, selain melihat dari tanggal expirednya, kalian juga harus melihat guys ya, yaitu tanda kemasan telah dibuka. Jadi expired itu adalah barang-barang yang masih tertutup dan tidak kita gunakan sampai dengan tanggal expirednya, itu baru bisa kalian buang atau bisa dibilang kadaluarsa. Tapi beda dengan bedak yang sudah terbuka, dia punya masa waktu untuk terbuka. Misalnya nih, dari masa waktu terbuka itu di tanggal 22 November nih misalnya 2020, dia cuma punya waktu adalah 3 bulan ya guys ya, masa pengemasan dibuka. Jadi dari 3 bulan itu bukan sampai expirednya. Kalau expirednya misal tahun 2022 itu nggak masalah, tapi karena dia sudah dibuka, dia cuma bertahan selama 3 bulan. Nah, 3 bulan itu yang akan menjadi masalah. Jadi jangan dipikirkan hanya expirednya aja, tapi masa pengemasannya juga gitu guys ya. Jadi mulai saat ini kalau misalnya kalian udah punya banyak banget kosmetik, atau mungkin kalian punya 1-2 kosmetik, so guys langsung aja dibuka wadah-wadahnya itu, kalian periksa masa kemasannya itu kapan terakhir yang boleh digunakan. Kalau serasa-rasa udah sampai 3 bulan, 4 bulan udah kalian simpen dan itu sudah terbuka, sebaiknya kalian buang saja daripada nanti mengakibatkan yang namanya penyakit terbaru, yaitu jerawat, belum lagi bakteri-bakteri yang lainnya yang menempel di produk tersebut. So guys, untuk apa nih kita jaga kesehatan kita? Pola makan udah keren, tidur udah cocok, tapi skincare-nya kalian sembarangan aja, pura-pura lupa, sangat sayang sama barang kadaluarsa, ya udahlah kayak gitu ya, itu sama aja bohong. Yang kelima atau yang terakhir guys ya, tentang kesalahan fatal yang dilakukan dalam pemakaian bedak adalah menggunakan bedak di tempat yang gelap. So guys, buatnya kalian semuanya nih, Mbak Pita saranin, kalau misalnya kalian mau menggunakan make up, kosmetik, baik itu lipstick, bedak dan lainnya, atau mungkin kalian cuma mau menggunakan pelembab ataupun body lotion, sebaiknya kalian gunakan di tempat yang terang. Nah, buatnya kalian nih yang punya permasalahan kayak Mbak Pita itu sendiri, misalnya punya tempat yang kadang udah gelap banget gak bisa lihat kayak gitu, yang kayak aduh meraba-raba aja gitu, coba deh kalian beli cermin yang ada lampunya seperti ini. Jadi kalian bisa gunakannya, cermin kayak gini nih Mbak Pita punya satu yang bisa kalian hidup matikan seperti ini. Nah, jadi dia punya
kayak yang seperti ini budgetnya nggak mahal, kalau nggak salah hanya 25 ribuan sekitar segitu ya. Kalian bisa beli yang kayak gini yang bisa kalian gunakan, dan ini bisa dimatikan guys, tuh bisa dimatikan. Nah, jadi ini bisa kalian gunakan kaca-kaca yang seperti ini, daripada nantinya kalian menggunakan make up, menggunakan bedak di tempat yang gelap, pas keluar hanya Allah yang tahu apa yang terjadi. Bedaknya udah nempel 3 cm, jadi lebih kayak yang mungkin tidak rata. Ada juga bisa dibilang kayak ada ketebalan seperti itu, atau mungkin juga tidak sesuai dengan wajahnya kita, seperti itu ya guys. Jadi itu sangat-sangat merupakan kesalahan fatal dalam pemakaian bedak. Selain itu juga nih, jangan diremehkan ya, yang namanya cahaya itu sangat berguna banget untuknya kalian, biar kalian tahu, oh ini udah pas belum di wajahnya kalian, udah cocok belum, udah cantik belum, udah keren belum, ada yang kurang atau enggak, seperti itu. Jadi kita bisa mengkoreksi dari tempat yang terang tersebut dan juga dari kaca tersebut gitu. Itu dia ya informasi kita untuk edisi kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan ataupun yang sudah menonton video yang ada di channel YouTube Pitas Kayu. Jangan kemana-mana, nanti di edisi hari Minggu Mbak Pita akan unboxing, first impression atau review beberapa barang yang udah Mbak Pita beli atau yang Mbak Pita dapatkan. Untuk edisi Rabu Mbak Pita akan berbagi tutorial make up, kosmetik, dan kecantikan. Untuk edisi Jumat Mbak Pita akan berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa juga untuknya kalian tinggalkan komen di bawah agar Mbak Pita bisa baca ya. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye bye.